Ya, kalimat nabinya sederhana. Ya Allah, mohon anugerahkan kami dalam hidup ini rizki yang halal dengan kualitas yang terbaik. Awas, hati-hati ya. Ini sekaligus mengevaluasi diri kita, apakah sampai hari ini rizki kita dipandang halal dan baik tidak oleh Allah dan Rasul. Jangan-jangan kita menduganya halal dan baik, tapi tidak masuk kualifikasi halal dan baik menurut Allah. Rugi kita. Ya, menurut kita ini sudah yang terbaik, kata Nabi ini belum baik. Maka dari itu kita duduk pada pagi hari ini untuk mengevaluasi apa yang kita dapatkan, apakah sudah baik dan halal. Dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan itu secara cepat. Ya, kita harus minta pada Allah, ya Allah saya ini beriman. Orang tidak beriman dapat rizki, binatang dapat rizki, yang melata pun dapat rizki. Sudah kita bahas pertemuan lalu. Ya, selevel cicak dapat rizki, cuman merayap di dinding nyamuk datang. Ya kan, masih ingat yang kemarin? Yang sudah hap gitu kan, saya masih ingat sebelah sini. Ya, baik. Jadi binatang aja dapat, nyamuk dapat, cicak dapat. Ya, masa kita manusia tidak dapat? Tapi yang paling menarik, ya Allah, kami bukan sekedar manusia, tapi kami beriman, kami ibadah. Kalau yang tidak beriman, tidak ibadah bisa mendapatkan itu, kenapa kami yang beriman dan ibadah tidak cepat mendapatkannya? Maka Allah berikan spesial. Ada 8 jenis. Yang 7 jenisnya, itu hanya diberikan pada yang beriman saja. Kalau dia kerjakan itu semua, maka Allah akan percepat rizkinya. Bahkan tanpa sadar dilipat gandakan dengan kualitas yang sangat luar biasa. Itulah yang coba kita turunkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang halal sudah kita uraikan, yang thayyib sudah kita bahas pertemuan lalu. Sekarang kita akan ambil rumus Al-Quran, cara cepat mendapatkan rezeki yang berlimpah. Nah, sekarang materinya turunan dari sini, ragam rezeki dalam Al-Quran. Sebelum ke sini, tolong fokus sebentar ya. Kalau Anda bertanya, Ustadz, kenapa kita mesti bahas ini? Ya, perhatikan baik-baik. Saya sering katakan di setiap pertemuan, sifat doa itu selalu bersanding dengan ikhtiar. Di doa nggak bisa berdiri sendiri, mesti ada ikhtiarnya untuk mewujudkan itu. Misal, kembali kepada Maryam tadi. Maryam, Imran, Hannah. Ibunya Maryam kan berdoa sejak dalam kandungan. Ya, di Quran surah 3 ayat 35 tadi. Ya Allah, saya bernazar, saya mohon jadikan anak saya ini anak yang solihah. Dekat denganmu, bisa menjaga diri, bebas dari pergaulan yang buruk. Nah, apakah cukup dengan berdoa kemudian lantas seketika dikabulkan? Tidak. Ternyata pengabulan dari Allah itu akan dipercepat dan diterima dengan mudah jika disandingkan doa itu dengan ikhtiar. Maka ibunya kemudian setelah berdoa itu dengan suaminya langsung kompak. Berikan nama yang sesuai dengan doanya. Karena itu sering saya katakan, kalau Anda bermohon ingin sesuatu, maka terhadap anak, berikan nama sesuai dengan harapannya. Saya pengen anak saya jadi paham Quran misalnya, di kemudian hari. Maka berikan nama Muhammad Fahimul Quran. Saya pengen misalnya anak saya yang perempuan ini dicintai oleh Nabi. Maka berikan nama misalnya Aisyah Habibatul Mustafa. Aisyah seorang yang dicintai oleh Nabi SAW. Jadi begitu Anda kemudian mendapatkan harapan itu, sematkan lewat nama. Persis seperti Imran dengan Hannah menginginkan anaknya iffah, baik, bebas kemudian dari hal-hal yang buruk, dijaga di lingkungannya. Nama yang sesuai dengan harapan itu Maryam namanya. Makanya kata ibunya, wa inni sammaituha Maryam. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Carikan guru yang baik. Sebab kalau cuma berlindung kepada Allah dari setan, tapi kalau nggak diasuh, nggak diajarin, nggak dijaga, tetap juga kemudian diganggu. Maka dicarikan guru namanya Zakaria. Ya, alaihi salam. Tempatkan di tempat yang baik, yang kira-kira fokus untuk ibadah, dibuatkan mihrab. Demikian Anda, anak pengen hafal Quran, tidak cukup dengan bangun malam berdoa. Ya Allah, jadikan anak saya penghafal Quran. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah belajar Quran, ya bagaimana bisa hafal? Maka sandingkan dengan ikhtiar, carikan sekolah yang bisa mengajarkan dia Quran. Matematikanya bagus, fisikanya oke, tapi Qurannya pun diajarkan. Diajarkan adab, diajarkan sholat, itu yang dimaksudkan ikhtiar. Nabi membimbing kita, berikan rizki yang halal dan baik. Ikhtiarnya bagaimana? Jelas ya? Inilah yang kita turunkan. Sudah kita bahas kemudian. Di antara ragam ini ada 8 jenis. Jenis yang pertama sudah kita uraikan, yang standar untuk dicari. Sekarang kita masuk pada kategori yang istimewa.
untuk mendapatkannya. Yang istimewa. Saya jadikan 2 dulu karena 1 sudah dibahas. Paham sampai di sini? Baik. Yuk, ambil dalilnya dulu. 1. Quran surah ke-14 ayat ke-7. Dan dari sini kita bagi-bagi contoh. Contohnya kita turunkan. Kalau bentuknya terkait dengan ketenangan, kenyamanan hidup, maka kita ambil dulu contoh dari mata, Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Kita ambil dari lisan, Quran surah ke-49 ayat 11 sampai dengan 12. Kita ambil langsung ke kaki aja biar cepat, Quran surah ke-25 ayat 63. Ditambah lagi sedikit, Quran surah ke-31 ayat 18. Kalau kaitannya dengan harta, materi, ingin nambah lagi. Tapi nambahnya bukan sekedar harapan. Nambah yang ada nilainya, berkah manfaatnya. Kan ada orang yang cuma nambah tapi nggak kepake. Silahkan cek. Ada orang cuma nambah aja, ngoleksi aja. Koleksi pakaian, dibuka lemari pakaiannya. Tapi cuma buat ditonton aja. Lihat, dipakai enggak? Kasihan. Ada yang koleksi kendaraan, motor, dilihat. Motornya ini, motornya ini. Cuman buat bangga aja. Bangga, lihat. Udah gitu, udah aja. Dan fungsinya enggak ada. Kan yang sesuatu yang bermanfaat itu, fungsi yang telah didapatkan dari benda itu tergunakan. Apa fungsinya gelas? Menampung air. Buat apa? Buat diminum. Buka tutupnya, duduk, ambil dengan tangan kanan, baca bismillah, minum, haus hilang. Kalau Anda cuma beli gelas buat diliatin, ya begini. Ya bagaimana bisa hilang hausnya? Yang paling aneh, gelasnya ada, minumnya pakai gayung. Kenapa nggak dipakai gelasnya? Sayang, ini kan koleksi. Susah hidup. Ya, demikian beli mobil. Pasang lagi. Dan yang paling menarik gak pernah dipakai, cuman buat dilihat ya. Paling-paling dipanasin tengah malam, balapan masuk taksi. Capek. Jelas ya? Nah sekarang yang paling menarik, hartanya bertambah tapi manfaatnya banyak. Kayak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nambah terus tuh. Nambah. Tapi enak kepake ya. Ya ada yang jadi kemudian kebun. Siapa yang mau ngambil buahnya tinggal ngambil. Jadi ngelihatnya itu enak. Ada manfaatnya, begitu manfaat terlihat itu nyaman, hati tenang. Ada sumur yang haus, tinggal ngambil airnya nggak habis-habis. Ya, Abdurrahman bin Auf dapat Pak satu masa sampai heboh Madinah. Dak diduk. Ini suara apa ini? Begitu keluar orang 600 kafilah, bayangkan 600 ontak penuh dengan mutiara, emas, barang-barang mewah. Kalau sekarang datang truk, setiap truknya membawa ada berlian, ada emas, ya ada macam-macam. Udang enggak, takut kepatil. Jadi iya kan bahaya tuh kalau kena itu. Jadi kenapa? Emas, berlian, perak, macam-macam. Bayangkan 600. Tapi yang paling menarik tuh begini, bukan untuk koleksian. Begitu rame semua itu, Sayyidah Aisyah mendengar, kenapa ini? Ini loh, dagangannya Abdurrahman bin Auf. Saya mendengar Nabi pernah mengatakan, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Ya, merangkak itu maksudnya bukan merangkak begini ke surga, tidak. Saking banyak yang di-scan itu banyak, jadi nunggu dulu agak lambat dikit. Orang merangkak kan lambat. Itu maksudnya, ya. Begitu mendengar kalimat itu, saya nggak pengen terlalu lama ke surganya. Saya jadikan semua yang 600 itu sodakoh semua penduduk Madinah. Silahkan bagikan. Tuh lihat cara berpikirnya. Dan bahagia. Ya, bahagia melakukan itu. Karena beliau tahu ketika disodakohkan akan datang lagi minimal 700 kali lipat dari yang tadi. Jadi kalau orang tuh paham dengan rumus ini, maka demi Allah saya katakan tidak akan pernah ada yang malas ketika diminta ibadah oleh Al-Quran. Nah yang kedua ini, kita temukan juga nanti rumusnya di Quran. Surah ke-9 ayat 103. Ini satu paket dengan Quran. Surah 9 ayat ke-60. Kemudian konsep keduanya di Quran. Surah kedua ayat 261 sampai 263. Kemudian satu paket dengan Quran surah kedua ayat 215. Ditambahkan sedikit bonus untuk di lingkungan keluarga supaya berkah. Quran surah keempat ayat 34.
Terakhir, yang ini untuk keturunan. Ya, untuk keturunan Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Quran surah 19 ayat 3 sampai 15. Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Ya. Saya kasih contoh 3 saja dulu ya hari ini. Untuk yang rizki nomor 2. Di nomor 2 contohnya 3. Kita masih ada 7 lagi yang lain. Sudah? Baik, kalau sudah, tolong tahan sebentar. Saya ingin berikan pemahaman dulu sejenak supaya tidak salah persepsi atau membatasi makna rizki pada apa yang kemudian diinginkan saja. Saya pernah sampaikan di awal, rizki itu adalah semua jenis nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang punya fungsi maslahat dalam kehidupan kita. Ingat ya? Dan jenisnya itu tidak hanya kemudian terbatasi pada materi yang kadang dinilai sedikit oleh manusia. Seperti uang misalnya, pakaian, ya, makanan, tidak sekedar di situ. Ada ketenangan, kenyamanan. Itu bagian dari rizki. Tenang, nyaman, hidup nyaman, itu bagian dari rizki. Anda kaya tapi nggak tenang, nggak enak. Ya, nggak percaya silakan. Anda sehat tapi gelisah, nggak nyaman. Ya, saya tanya pada Anda, sering saya tanyakan kalimat ini. Ibu dah pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Beda Pak, lain. Kalau laki-laki depan langsung miskin tapi tenang, belakang ibu-ibu kaya tapi tenang. Ini, jadi nggak bisa dipisahkan dengan yang ini. Ya, ini satu, ada ketenangan, rizki yang terkait dengan kenyamanan, ketenangan, hidupnya tenang, nyaman. Yang kedua ada yang terkait dengan materi, ini. Yang ketiga ada yang terkait dengan keturunan. Keturunan itu rizki. Nanti kita buka, keturunan itu rizki. Ada misalnya ingin yang dipercepat oleh Allah dapat keturunan. Ada lagi yang sudah ada keturunan pengen soleh, itu rizki. Ya, awas anak-anak yang soleh itu rizki. Rizki terbaik bagi orang tua. Bahkan nanti ada jenis yang ketiga, kalau anaknya bisa soleh disiapkan, maka anaknya yang soleh, bapak ibu yang dapat rizki. Mengalir langsung. Di anaknya sebetulnya yang dapat tuh anaknya, cuma bapak ibunya kebagian. Ada. Ya. Yuk kita cukupkan sampai 3 contoh ini dulu. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Teorinya ada di Quran surah ke-14 ayatnya, ayat yang ke-7. Ya, kita mulai. Fokus. Hati-hati. Saya hapus dulu yang ini. Boleh ya? Baik. Saya tuliskan ayatnya. Insya Allah kita hafal ayatnya. Cuma barangkali tempatnya belum sempat dilihat. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Baik, saya tuliskan, lihat sini, awas. Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang, kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah pakai lam taukid la, in harfus syarat la in. Kemudian muncul tawarannya syakartum. Nah, ini jawabannya, la azidannakum. Saya ajarkan yang rumus ini dulu. Yang turunannya saya simpan, la in syakartum la azidannakum. Hapus yang ini. Ya. Kelihatan ini? Baik, kalau kelihatan, sekarang kita belajar dengan serius. Saya turunkan setiap hurufnya. Kita baca dengan ilmunya, kita keluarkan kaidah ilmu nahwunya, kita terapkan kaidah ilmu balaghahnya. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian di terjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada 1 la, kedua in, 3 syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum.
Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Sudah? Baik. Paham sampai sini? Halo? Belum saya jelaskan bagaimana bisa paham. Wah, ini kualitas ibu-ibu hari ini. La. Lihat sini, la harfu taukid. Wah, maksud saya begini, nanti kalau Anda baca Quran di ayat yang lain, kita sudah bisa memahami, oh maksudnya ke sini. Jadi kalau ada huruf-huruf yang dalam bahasa Arab, begini, ada la, ada li, beda. Ya. Kalau huruf begini, li, itu biasanya menunjukkan kepemilikan. Li, punya saya. Lillahi ma fis samawati wa ma. Li, bukanlah li, berarti punya Allah yang di langit dan di bumi semua. Tapi kalau la, bacanya pendek, bukan la, tapi la. Ini disebut dengan harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi. Yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Jadi kalau orang Arab itu ingin meyakinkan, misalnya, sosok yang kadang-kadang ragu, atau ingin menunjukkan ini serius, tidak main-main, maka dia katakan dengan la. Misal, ada orang mengatakan misalnya, Hakim Jakarta ya'ti sa'ah tasyah. Gubernur Jakarta insya Allah akan datang ke masjid ini jam 9. Baik. Contoh, ingat ya. Nah, ragu orang, masa sih? Beliau kan ada acara, sibuk, begini. Maka untuk memastikan menunjukkan serius, dan ini benar-benar sudah diatur misalnya, maka dia menggunakan la di depannya. Hakim Jakarta layati, la-nya pendek, layati al-an. Sa'atas ya. Saya serius loh, saya yakinkan pada Anda, Gubernur Jakarta akan datang jam 9 saat ini. Paham rumusnya? Maka kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah a, kemudian bunyinya pendek la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat. Ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabul la, semua isi Quran jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Paham? Nah, ini la-nya taukid, ini sama. Nah sekarang in ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Misal, inji tahuna ati. Kalau engkau datang ke sini, saya pun akan datang. Syaratnya kamu datang. Kalau kamu datang, saya datang. Jadi kalau Anda tidak datang, saya tidak datang. Yang penting Anda datang, saya datang. Kalau Anda tidak datang, saya nggak akan datang. Itu menggunakan in jita ati. In, jika kamu datang ke sini, jita ati, saya pun datang. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menunjukkan dan menemukan kemudian dalam ayat atau hadis, ya rahmatullah, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Jelas? Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Paham? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Cara menerjemahkannya, fokus. Banyak orang menerjemahkan dari sini ke sini ke sini. Padahal kalau Anda baca dengan ilmu balaghahnya, untuk mendapatkan motivasi terkuat, maka cara menerjemahkannya urutannya 1, 2, 3. Urutan Al-Qurannya, ini yang benar dalam bahasa Arab. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau Anda ingin termotivasi dengan baik, ilmu balaghahnya, maka ada takdim wa takhir. Yang diawalkan, diakhirkan. Cara menerjemahkannya, dari sini dulu, ke sini, baru ke sini. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Cara menerjemahkannya dari sini dulu, lihat baik-baik. Hei, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Karena kalimatnya menggunakan mudhari, present, continuous, future. Sekarang saya berikan tenang, nanti kamu akan lebih tenang lagi. Nanti lebih tenang lagi, sampai future, sampai hari kiamat lebih tenang lagi. Dan yang paling hebat,
rumus present, continuous, dan future, ini kalau diaplikasikan ke rumus Quran, ini dunia, sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya, sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rizki melimpah. Allahu Akbar. Nanti saya turunkan ayatnya. Ya, ada dunianya dapat, alam kuburnya mana? Ya Ustadz. Oke, saya tuliskan. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus, Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa, tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu ada yang di dunianya pengen sesuatu, nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Ya, mau nyobain, pengajian udah dimulai. Nggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Ya? Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian mau beli habis, ya Allah habis. Begitu bilang ya Allah habis, meninggal. Ya, misal. Nah, tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat keluar dapat pahala. Begitu meninggal langsung tuh kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Gimana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabiha. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubihi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Sling. Wah. Alhamdulillah. Ya Allah, kenapa dulu nggak banyak lain lagi yang dipikirkan ya Allah? Itu istimewa. Nah, ini sampai dengan ke akhirat. Bagaimana cara meraihnya? Yuk kita cepat turunkan ke sini, ya. Kita jangan bicara surga dulu, kita masih di dunia, ya. Hisab aja belum lewat. Ya. Mau cepat ke surga? Masya Allah. Caranya cepat meninggal. Yuk. Dah, yuk mulai. 1. Kita mulai. Ya, kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi. Kalau bentuknya materi, nggak pernah berhenti tuh. Seperti yang Utsman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat, Tamim Ad-Dari dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunannya tuh terus begitu lahir soleh lagi. Lahir soleh lagi. Seperti Nabi Ibrahim. Ya, dari dua sisi kan begitu. Dari Sayyidah Sarah lahir Ishak, turun Yakub. Dari Yakub turun Yusuf. Dari Yusuf terus sampai ke Daud, sampai ke Sulaiman, sampai sebelumnya ada Musa, sampai ke Nabi Isa. Dari Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW. Semuanya bagus. Baik. Seperti Imran, kalau manusia biasa, ada Maryam, ada Isa ke bawah dan seterusnya. Jelas ya? Nah, caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Syaratnya, ini harfu syartin. Lihat baik-baik. Kata Allah, saya pasti akan tambahkan terus kepada kalian semua nikmat yang kalian dapatkan sekarang sampai kalian bahkan merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai puas. Padahal kaidah nikmat itu kalau udah didapatkan jarang orang puas, pengen nambah. Contoh gini, kalau sudah punya sepeda apakah puas? Tidak, pengen apa? Motor. Kalau sudah punya motor pengen apa? Kalau sudah pengen punya mobil pengen apa? Tuh, padahal parkirnya aja belum jelas garasinya di mana. Ya. Tapi itulah manusia. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus. Itu yang sangat luar biasa. Nah, kata Allah, saya akan pasti berikan kepada kalian nikmat terus bertambah tanpa pernah selesai sampai kalian puas. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Jadi begitu Anda peroleh, Allah kasih nikmat pada kita. Misal ini, ada nikmat ini. Begitu Anda dapatkan, syukuri nikmatnya.
Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya. Jelas?